dan pembangunan tugas sistem informasi untuk proyek sistem informasi kelas reguler baru. Jadi pada perkuliahan pertemuan ini nanti akan kita ulas tugas-tugas yang pernah dikumpulkan oleh mahasiswa. Baik, kita akan lihat tugas Anda di tugasku ya. Saya akses ke tugasku dahulu. Oke, saya login dulu. Nah, bagi yang belum mengumpulkan tugas, nanti segera untuk bisa dilengkapi ya, supaya Anda juga bisa merasakan bagaimana melakukan perancangan pembuatan sebuah proyek ya, perencanaan sebuah proyek, pengelolaan sebuah proyek, sehingga nantinya kalau memang benar punya proyek, kalian tidak kesulitan. Oke, PSI pagi ya. Tugas yang pertama, tugas di pertemuan 1 ya. Di pertemuan 1 di sana kemarin ada tugas tentang identifikasi proyek ya, atau pemilihan judul dulu ya. Nah, di sini ada tugas dari saudari siapa yang sudah di sini, Hilda ya, Hilda Hapsari, Sistem Informasi Perpustakaan Online pada SMA Nusa Melati. Oke, deskripsinya cukup jelas. Oke, ya. Kemudian personel kuncinya ada peminjam, ada admin ya. Admin ini sebagai petugas ya. Kemudian permasalahan yang terjadi ini siswa harus datang ke sekolah ya, atau masih manual. Nah, nanti sistem barunya bagaimana? Apakah itu buku akan diantar, dipaketkan dan sebagainya? Ini nanti diberikan solusinya ya. Jadi pada saat meminjam bisa online, apakah buku itu nanti akan diantar atau juga masih diambil sendiri untuk waktu yang tidak dibatasi? Oke, saya kira bagus ya. Kemudian yang kedua, ini judul dari Ina Rohimatus Saidah ya. Judulnya perancangan sistem tabungan Bank Widya Arta pada SMK Widya Praja Ungaran. Nah, ini kata tabungan ini mungkin perlu ditambah ya. Perancangan sistem tabungan nasabah pada Bank Widya Arta SMK Widya Praja Ungaran. Jadi padanya itu sebenarnya malah di bank ya di sini ya, sistem perancangan sistem tabungan nasabah Bank Widya pada Bank Widya Praja Widya Arta SMK Widya Praja Ungaran. Nah, deskripsinya di sini tabungan saja, yaitu penyimpanan dan penarikan. Oke, jadi terfokus kepada simpanan nasabah ya. Kemudian ada teller, nasabah, pengurus bank. Nah, ini personil kuncinya ada 3. Oke. Masalah yang terjadi pada bank tersebut menggunakan sistem manual pada proses penarikan dana maupun penyimpanan. Dan ini tentunya rentan terjadinya kerusakan. Oke, solusinya menggunakan teller maupun petugas menjalankan tugas dapat mengantisipasi terjadinya kehilangan maupun kerusakan data. Oke. Jadi intinya dibuatkan sistem yang bisa menangani penyimpanan dan penarikan uang nasabah. Oke. Nadila, sistem informasi penyewaan online perlengkapan pesta. Oke ya, sudah cukup bagus. Merancang dan membangun sistem informasi penyewaan peralatan pesta pada bertujuan untuk mempermudah proses penyewaan perlengkapan. Bagus ya. Personil kunci ini pelanggan saja, bukan peminjam ya, pelanggan, customer bisa, admin, kemudian pemilik ini berperan sebagai apa nanti ya, ownernya ya. Masalah yang terjadi peminjaman masih manual, ditulis kertas yang kadang saya setuju. Rencana resolusi nanti rencana dan solusi gitu ya, solusi masalah ya.
Di sini sistem penyewaan peralatan berbasis komputer memudahkan penyewa tanpa harus datang. Tanpa harus datang berarti bisa online ya. Nanti teknisnya di kasus yang dibuat atau judul di Fadila ini adalah sistemnya online. Kemudian Syahrul, sistem informasi penitipan anak pada Yayasan Ferdian Semarang. Nah, nanti mohon dilengkapi ya Pak Arul di sini Syahrul. Putri Andriani, sistem informasi pinjaman nasabah pada Bima Finance Kedungulu Semarang. Sistem informasi pinjaman dana begitu ya. Kalau pinjaman nasabah ini katanya kok kurang pas ya. Atau peminjaman saja bisa. Sistem informasi peminjaman. Ya, peminjaman pada. Nah, nasabahnya ini jangan ditaruh di sini. Merancang membangun program sistem informasi peminjaman pada Bima Finance untuk mempermudah proses peminjaman nasabah. Ada nasabah, petugas, pimpinan. Oke. Ini meminjam masih manual, membutuhkan waktu lama. Oke. Rencana solusi. Mengurangi risiko terjadinya kehilangan data nasabah. Jadi dibuatkan sistem. Oke, Putri. Huda di sini sistem informasi penjualan online pada toko bangunan. Ya. Kemudian merancang dan membangun suatu program sistem informasi penjualan online ya. Mempercepat waktu proses transaksi. Ini mungkin membuatkan sistem kasir begitu ya, online. Oh, online ternyata ya, jadi bisa dipesan dari rumah. Personel kunci, ada pemilik, ada admin, dan konsumen. Oke, masalah yang terjadi dalam transaksi jual harus datang ke toko, memilih barang, dan seterusnya ya. Jadi masih manual sistem. Nah, akan dibuatkan secara online. Oke, setuju? Bagus. Diki, sistem informasi rawat jalan pada klinik Bunda. Ya. Kemudian merancang sistem teknik integrasi dengan baik, menghasilkan situasi yang akurat dan berguna pada klinik Bunda, bertujuan meningkatkan pelayanan kepada pasien serta lingkungan yang terkait. Nah, pelayanan nanti pelayanan apa ya? Apakah pendaftaran, pemeriksaan, gitu ya? Pendaftaran, pemeriksaan, pembayaran, begitu. Nanti silahkan ya, sama rekam medis atau enggak. Silahkan nanti ini bisa diperjelas. Dapat tugas pasien, dokter, dan kepala klinik. Owner tidak berperan. Masalahnya di sini masih manual ya, maka terjadi banyak kelemahan. Setuju. Menyebabkan kesulitan bagi para petugas mendata pasien, baik pasien lama maupun pasien baru, karena masih menggunakan kertas, buku mungkin ya. Dukungan teknologi informasi, membangun sistem berbasis komputer selain cepat, pengolahan data akurat sehingga membantu para petugas dalam meningkatkan kinerja. Nanti diperjelas kinerjanya itu apa ya? Apakah pendaftaran, pemeriksaan, kemudian pembayaran dari pasien ini dapat dilakukan secara lebih mudah. Kemudian Asia Irena Prayitno ya, sistem informasi persediaan barang pada toko sembako Eka Karya. Nanti dilengkapi ya, ini masih kosong. Ahmad masih kosong di pertemuan 1 tugasnya. Oh, Ahmad di bawah ini ya nanti ya berarti. Oh ya, ini Aisyah ya. Deskripsinya merancang dengan program persediaan barang. Oke. Mempermudah proses persediaan barang, mengetahui barang yang disediakan. Oke. Admin dan pemilik, hanya admin saja ya. Masalahnya persediaan dilakukan dengan mencatat di buku tentunya. Ini akan mengantri sering kewalahan antriannya ya. Untuk pembayaran masih manual dan memerlukan waktu. Oke, berarti nanti persediaan itu dipengaruhi oleh penjualan, pembayarannya maupun pembelian.
Solusinya membuatkan sistem persediaan. Oke, membuat pelanggan dengan transaksi yang praktis. Laporannya juga mudah, setuju. Kemudian Ahmad, pelayanan sistem pelayanan pada butik. Nah, pelayanan apa di sini? Ini harus jelas. Apakah pelayanan penjualan? Apakah pelayanan persediaan? Ataukah pelayanan apa pada butik ini? Atau pemesanan butik, baju, kan begitu. Kita lihat deskripsinya. Merancang satu program pelayanan pada butik mempermudah dalam pendataan barang yang akan dikerjakan atau dijahit maupun barang yang sudah selesai dikerjakan. Nah, ini pelayanan apa ini? Ya, sistem informasi pelayanan pelanggan, bisa juga pelayanan pemesanan batiknya. Butik ya. Nah, ini silakan diperjelas pelayanannya. Ya. Personil kunci ada pemilik, admin maupun customer. Masalah yang terjadi pelayanan dilakukan. Nah, tidak ada kata pelayanan ternyata di masalah. Banyak pemilik yang lupa dengan barang yang sudah diambil ataupun belum sampai tidak diambil karena pemilik barang lupa. Oke. Jadi nanti ini rencananya membangun sistemnya pelayanan pada batik untuk mempermudah menyelesaikan masalah yang lupa untuk diambil maupun barang yang akan diambil oleh pemilik barang. Jadi ini tolong nanti diperjelas ya dari Ahmad ya. Pelayanan ini pelayanan apa? Pemesanan, sistem informasi pelayanan pemesanan bisa. Pelayanan apa? Jasa pembuatan baju bisa juga. Oke, ini tugas 1. Kita cek di tugas 2. Sudah ada tambahan di sini, identifikasi lanjutan. Ya, di sini saya berikan contoh sederhana dari rekan Anda tahun yang lalu. Ya. Oke, ini dari tugas Hilda, nanti kita cek ya. Kemudian dari Fadila kita cek nanti, kita bawa dulu ke atas nih ya. Nanti kita bukanya nanti aja. Dari Diki juga, dari Nasrul, kemudian dari Asia. Ada lagi di halaman 2. Ini dari Ina, oke. Dari Syahrul, dari Putri, ini dari Ahmad, dari Joni baru masuk tugasnya, oke. Tapi tetap harus melengkapi tugas 1 Joni ya. Joni harus tetap ya, judulnya apa di tugas di pertemuan 1 harus tetap ya. Tuliskan di bawah. Nah, ini kenapa ini kosong nih ya? Kita atau salah tempat nih. Oke. Ini ada yang tidak bisa dibuka, ini punya siapa ini? Nah, ini ada 1 ini ya. Ini punya siapa ini? Nanti kita cek ya. Yang tidak ada nanti berarti itu. Hilda, ya ini tadi sudah deskripsi sudah kita bahas, ya tugas 1, indikator kunci keberhasilan, masalah yang terjadi, oke, ya. Nah, indikator keberhasilan proyek di sini mungkin bisa dengan kata-kata menyelesaikan tepat waktu boleh, ya, menghasilkan peminjaman buku yang efektif efisien sesuai yang dibutuhkan. Nah, itu ya. Bisa mengatasi, nah ini boleh ya, secara lebih efektif efisien sesuai anggaran, oke ya, bisa bagus. Ini dari Hilda, udah oke. Dari Fadila, ya ini deskripsinya oke, ditambah lebih lengkap lagi. Peminjaman, masalah yang terjadi, si manual, oke, banyak antrian. Kesulitan pendataan penyewaan, oke, manual juga. Jumlah barang saat meminjam dan membeli tidak sama, betul sekali, harus hati-hati ya. Bagaimana membuat sistem penyewaan? Ya, ini kalau masalah berarti dimasukkan di solusi kalau ini memberikan solusi ya. Bagaimana cara menambahkan biaya atau denda atau jika telat, oke.
belum ada ya sistemnya. Oke, saya kira cukup menarik sama dengan yang disampaikan di tadi. Yang pertama Hilda ya. Kemudian 3 ini ada Diki. Oke, di sini sudah mulai tambah lagi. Oke, semakin lengkap personil kuncinya, deskripsinya juga sudah lengkap sekali. Rawat jalan ya, rawat jalan. Kemudian apa saja yang akan ditangani? Betul sekali, ada pendaftaran, administrasi, rekam medik, informasi bagi laporan. Ini nanti yang tugas 1 dilengkapi ya. Ini sudah semakin bagus. Kemudian dalam sistem ini menggunakan metode sistem pencatatan dan penghitungan kebutuhan menghambat ya, agak rumit. Oke, masalahnya yang kedua tentang pendaftaran, yang ketiga akan dirancang sebuah sistem yang lebih bagus ya. Oke, indikator kunci. Oke, ya sip. Kemudian dari siapa namanya ini tidak ada ya. Toko Bangunan Alam Jaya, ini siapa tadi ya? Esya atau siapa ini? Merancang membangun sistem penjualan online pada toko bangunan, mudah mempercepat waktu proses transaksi. Oke, pemilih admin ya. Transaksi di ini masih dengan cara apa? Datang ke toko. Dengan cara seperti itu terjadi antrian, iya. Membuat sistem, oke, setuju. Nah ini indikatornya, oke, setuju. Selesai tepat waktu, setuju. Puas, oh iya udah, oke, berarti sesuai kebutuhan. Kalau puas ini memudahkan, mempercepat, ya, oke, bagus. Berarti ini siapa tadi ya? Nanti tidak ada itu, tidak bisa dibuka. Ina ya. Sistem tabungan pada Bank Widya Arta SMA Widya Praja begitu ya. Membangun program tabungan, setuju. Teller nasabah dan pengurus bank itu siapa? Nah ini harus jelas ini. Banyak namanya pengurus bank, apa ini manajer gitu ya. Jadi teller nanti tanggung jawabnya ke manajer. Pencatatan masih menggunakan manual, oke, manual ya. Oke. Rencana solusi, indikator keberhasilannya mana? Ini belum ada. Ya, solusi ini indikator keberhasilan, bukan solusi ya. Nah, ini tidak bisa dibuka lagi, siapa ini? Kedua. Oke, ini yang ke selanjutnya Putri. Deskripsinya program peminjaman, oke. Nasabah ya, masalah, rencana solusi, indikator kunci, oke. Oke, menyelesaikan tepat waktu, oke, peminjaman yang akurat, bagus. Kemudian ini dari butik tadi, ya. Menggunakan cara yaitu pencatatan di buku pendataan customer, lupa ya, terjadi tumpang tindih, betul. Indikator kunci keberhasilan, nah ini sesuai kebutuhan dari perusahaan atau butiknya belum ada ya. Jadi itu penting, Anda bikinkan program itu harus si penerima program itu harus puas ya, sesuai yang dia butuhkan. Jangan sampai tidak sesuai yang dibutuhkan. Tepat waktu, benar, efektif, efisien, ya, mudah dan tidak terlalu rumit misalnya. Tapi kalau tidak sesuai kebutuhan dari si pemesan program ya percuma gitu ya. Oke, nanti ditambahkan Juni ya. Sistem informasi gereja. Ya, nanti transaksinya apa ini kan? Jadi di dalamnya ada transaksi apa pendataan jamaatnya, kemudian pendataan jadwal kegiatannya, mungkin pendataan juga atau informasi tentang dana masuk dan keluar. Nah silahkan, perlu mungkin
ada hal-hal semacam itu ya, sumbangan dan sebagainya. Masalah yang terjadi, oke, jadi memang pendataannya masih manual ya. Penjadwalannya oke, ada penjadwal juga, layanan, laporan ke ya ternyata 3 poin penting. Betul ada masalah, mampu menyelesaikan tepat waktu, oke, iya ya, dan sesuai kebutuhan di gereja tersebut ya. Simulasi gereja GKB Kahal Padasan, oke, setuju, bagus ya. Nah, ini berarti siapa ini yang keempat ya? Berarti sebelum sesudah ya. 1 Joni, 2, 3, 4 Syahrul ya. Syahrul tidak bisa dibuka ini. Ya. Nah, ini dari Syahrul ya. Syahrul ini terkunci ya. Aksesnya silakan dibuka ya. Kemudian habis Syahrul di sini ada siapa tadi? Ina, berarti sebelum Ina siapa? Sebelum Ina itu Ahmad. Berarti di halaman 1. Aisyah. Kita lihat Aisyah. Ya. Ya, Aisyah ini datanya tidak bisa dibuka, nanti silakan diatur ya, anyone can view ya. Jangan hanya untuk pribadi ya, private ya. Silakan di Google Drive-nya untuk istilahnya settingnya untuk diganti. Kemudian ada tugas ketiga di sini, memilih model penyelesaiannya dan model pengembangan sistemnya. Ini baru memilih dan mendeskripsikan secara umum dulu ya. Baik, kita cek. Ini tugas dari Syahrul, ini tugas dari Ahmad. Syahrul ini kok gini terus ya Syahrul ya. Jadi Syahrul error ya. Ini yang dari Ahmad, oke. Memakai extreme programming, oke, setuju, kelemahan dan kelebihannya. Kemudian di pengembangan sistemnya menggunakan waterfall, oke. Jadi sudah ada pilihannya itu, step-stepnya sudah diketahui, ya. Sumbernya bagus sekali. Jadi pada saat nanti Anda menyusun tugas akhir, Anda sudah punya gambaran sumber data tentang waterfall, ya, waterfall model maupun yang lain yang nanti bisa Anda gunakan. Oke. Kemudian dari Syahrul Ahmad, Syahrul tadi tidak bisa dibuka datanya, dari Nasrul ya. Nasrul, Diki, Ina sekalian. Dari Nasrul, Diki, Ina. Ini siapa tadi? Nasrul ya. Ini pakai Agile, oke. Stepnya di situ ya, dipelajari step-step yang dari Agile. Kemudian pengembangan sistemnya waterfall ya, sama dengan Fauzi tadi ya, Audiki atau Fauzi tadi ya. Sama dengan yang dibuat ya. Nanti diberi keterangan ya, ini milik siapa ya. Ini enggak ada keterangannya. Ya, Nasrul pakai Agile, kemudian ini pendekatannya pakai incremental ya. Oke, setuju. Desain pemodelan, oke, incremental seperti ini. Requirement, specification, arsitektur, oke, increment 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Jadi hampir sama seperti prototype. Increment itu jadi analysis, design, coding, test ya, silakan diuji, digunakan. Oh, kurang bagus, menuju ke yang kedua dan sebagainya. Kemudian model pengembangan sistemnya dia pakai V-model, oke, setuju. Nggak apa-apa ya, boleh ini ya, V-model silakan ya. V-model ada requirement, general system ya, detail system, membuat coding, dites ya, komponen testingnya dites juga, acceptance testingnya juga dites,
Kalau belum sesuai, divalidasi di kebutuhan, validasi di general design, validasi di detail design ya codingnya. Kalau sudah sesuai baru oke. Setuju ya? Jadi Anda pakai vModel. Kemudian dari INA ya, Extreme ya, pakainya Extreme, metode Extreme di sini. Ada kelebihan dan kekurangannya sudah oke. Kemudian pakai SDLC pengembangan sistemnya ya. SDLC di sini ada tahapan-tahapannya. Nah, sumbernya yang perlu ditambahkan. Sumber pustaka di sini harus ada ya. Nanti silakan dibetulkan kembali. Sahrul yang belum bisa dibuka datanya. Oke, Ina sudah. Aisyah sekarang ya, Aisyah coba. Aisyah ini minta akses ya, nanti silakan loginnya diperbaiki. Putri oke, bisa dibuka ya. Metodenya menggunakan Extreme XP methodology, oke. Kemudian pengembangan sistem pakai waterfall model ya. Oke, waterfall ya. Jadi ini masih milih metodenya dulu ya. Jadi pemilihan metode ini ya, metode manajemen projectnya nanti akan mempengaruhi Anda dalam membuat rencana dan jadwal. Jadwalnya harus sesuai dengan model yang sudah Anda pilih ya. Karena step-stepnya di masing-masing model di sini berbeda-beda. Antara misalnya waterfall model dengan vModel berbeda stepnya. Dengan SDLC berbeda. Nah, ini harus nanti harus jeli ya. Kemudian di Fadila kita cek lagi. Oke. Pendekatannya menggunakan PACE ya. Oke, PACE. Kemudian pengembangan sistem menggunakan waterfall model. Oke, setuju. Ini ada jadwal tahapnya. Oke, nanti ini di pertemuan keempat ya tugas jadwalnya. Oke, setuju. Masih adakah di halaman ketiga? Oh ya. Ini dari Hilda. Ya, kita cek. Hilda di sini. Metodologi pakai model incremental ya. Metode pengembangan projectnya bagus. Kemudian pengembangan sistemnya pakai waterfall juga. Nah, gambarnya belum ada waterfall. Oh, di sini gambarnya. Oke. Sudah ada jadwalnya juga. Aduh, menarik ya. Ya, ini pustakanya juga keren. Bagus. Hilda Hapsari. Oke. Masih ada lagi. Hilda tadi sudah. Joni ya. Joni Eko. Kita cek. Joni Eko, metodologi penyelesaian proyeknya pakai Agile, sudah menetapkan Agile ya, Agile metodologi. Kemudian pengembangan sistem yang dipilih, pengembangannya pakai spiral. Wow, spiral ya. Jadi prosesnya spiral ya, mulai dari plan ya, kemudian customer communication, customer evaluation, constructive policy, engineering, kemudian risk analysis ya. Kelihatannya yang Anda tampilkan di sini kurang kurang spesifik. Nanti cari yang khusus untuk pembangunan software ya. Ini sudah tapi sangat lunak, cuman ini kurang spesifik. Oke, good. Di tugas yang ketiga ya, kita tutup. Asia ini yang ngasih error ya. Kemudian PSI pertemuan yang keempat kemarin, Anda diminta untuk membuat rencana kegiatan. Nah, di sini sudah ada contohnya ya. Tadi kalau Anda milihnya tadi adalah waterfall, berarti step-stepnya di sini ya. Step-stepnya seperti itu ya. Nah, sekarang karena pilihan Anda tadi ya, tadi sudah Anda tetapkan, di sini tinggal mengikuti saja ya. Jadi jadwal ini tinggal mengikuti saja. Seperti
tahap pengembangan sistemnya. Nah, bagus ya. Requirement, kebutuhan pengguna, prosedur ya. Anggarannya segini untuk programmer pengguna. Maksudnya ini adalah penggunanya dapat tips ya sebanyak ini ya, malah programmernya sedikit. Nah, nanti ini dicek ya. Ini kan baru menganalisa sistem ini, proses yang requirement di sini ya. Nanti silakan diperjelas lagi, berarti butuh apa? Analyze system, desain sistem ya. Di sini butuh desain sistem, jangan programmer semua ya. Pada saat analisa sistem baru ya butuh analisis sistem, jangan programmer lagi. Ini rata-rata programmer semua. Verification 28 hari, coding malah sedikit harinya. Ini coding ini di sini. Ya. Nah, verification ini perlu dicermati lagi ya, karena implementation ini codingnya, membuat sistemnya ya. Kemudian nanti diubah semua yang programmer ya, jangan programmer semua di sini. Harga programnya 9 jutaan. Oke, ya nggak apa-apa. Kemudian di sini jadwalnya dibuat untuk 3 bulan sampai ke perawatan sistemnya. Nah, ini yang Anda tulis di sini ya, ini harus sesuai dengan yang ada di atas tadi ya, yang di sini. Harus requirement, design, implementation, verification, dan maintenance. Apakah sudah ada di situ? Verification mana? Nah, ternyata verification tidak ada di sini, harus ada. Ya, di situ. Tapi sudah bagus ya, amat ya. Lagi. Kemudian dari Nasrul, oke. Metode yang dipakai adalah waterfall, berarti sesuai dengan waterfall ya. Nah, di sini, nah ini sama dengan siapa tadi, Fauzi ya, jangan programmer semua ya, jangan programmer semua. Verification, oke, sama ya, sudah sesuai. Ini tahap keempat, di sini juga sama. Harga programnya 9,5 ya. Ini ya jangan apa ya, apa istilahnya ya, harus menyesuaikan ya. Jangan pengguna semua di sini. Harinya pun juga begitu ya. Nah, pada saat implementasi di sini ya, ini hampir mirip dengan yang tadi ya. Silakan nanti dicermati kembali. Kemudian dari Diki. Oke, dari Diki tadi pilihannya incremental, kemudian pembangunan foldernya pakai V. Nah, step-stepnya apa? Ini dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 step ya. Berarti di sini Anda juga buat 7 step ya. Nah, ya. 7 step. Oke. Ini baru berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 step. Nanti masih kurang 2 ya. Nah, ini tinggal diganti tadi ya, diubah sedikit ya. Ini harus ditentukan lagi ya. Pada analisis ya analisis sistem, desain sistem ya desain sistem ya. Kemudian pada saat ini programming ya, modul desain unit testing bisa programmer, bisa analis, bisa juga si desain sistem diikutkan. Pada saat coding ya desain sistem dan programmer bekerja sama. Ini pengguna nggak perlu ya. Nanti pada saat testing malah pengguna itu berperan. Harga software 10 juta. Oke, 10 juta. Ini jadwalnya ya, yang tadi jadwalnya yang Huda tadi. Oke, masih belum kelihatan ya. Nah, jadwal ini nanti akan benar-benar Anda lakukan. Jadi, walaupun kalian bikin TA ya, nanti akan benar-benar Anda lakukan ini. Benarkah ini hanya 1 minggu cukup? Ya, ini kan 1 bulan dibagi minggu aja 4 ya. Apakah benar-benar cukup nih 4 bulan, 3 bulan ini kan gitu. Buat program mana? Pembuatan program. Pembuatan form cuma 2 minggu, hebat sekali ini orangnya. Ya. Oke. Ya. Lanjut. Ina, kemudian Hilda.
Ya, Tina. Oke, pakai pengembangan sistem SDLC ya. Management projectnya pakai Extreme, oke. SDLC tahapannya ada analisa perancangan pembangunan sistem. Analisa perancangan pembangunan sistem ya. Perencanaan dulu, analisa, desain, implementation. Nah, ini yang harus di apa? Kalau Anda pakai SDLC ya. Tahapannya itu. Oke, sama ya. Ya. Ini waktu hari. Anda pakai hari 7 hari ya. Ini gimana? Nah, ini Anda sudah menentukan harinya di sana ya. Kalau di teman Anda tadi sama hari, tapi hari 2 hari dan 1 hari ini nanti muncul di jadwalnya. Oke, sama nanti dikoreksi ya. Peneliti ini diganti dengan jabatannya ya. Sebagai analis sistem ya analis sistem gitu ya. Kemudian perancang sistem ya desain sistem yang berperan di sana. Pembangunan sistem ya programming, jangan peneliti semua dong. Jadi ini kan project ya. Project Anda punya tim. Anda punya seorang analis, Anda punya seorang programming, Anda punya seorang desainer desain sistem ya. Itu semua harus dikenalkan ya. Oke, ini realistis ya. Apa yang dilakukan di dalam pembuatan sistemnya. Pembuatan coding, oke, ternyata dia pakai 4 bulan. Apakah di atas juga sama? Pembuatan coding, implementasi, ternyata di sini 7. Oh, 28 yang ini ternyata. Oke, pembangunan sistem ya. Implementasi ini ternyata untuk penerapan sistemnya. Oke, 28 hari. Nah, ini kan connect ya antara di sini dengan yang ada di jadwal. Nah, yang belum connect silakan dikonekkan lagi. Jadwalnya harus disesuaikan. Oke, kemudian Ina sudah Asia. Ini saya tutup dulu biar tidak terlalu berat komputernya. Asia ya. Ya, Asia di sini error ya. Error lagi. Jadi di Google Drive-nya silakan diaktifasi untuk anyone can view ya. Tidak bisa dibuka. Putri Andriani sama Fadila. Oke. Ya, Putri Andriani. Oke, dia pakai waterfall model dalam pengembangan sistem. Oke, desain implementation verification. Oke. Nanti personilnya ini ditulis jabatannya ya, nanti diubah ya. Seperti rekannya yang tadi ya. Kemudian jadwal pembuatannya oke, disesuaikan dengan jadwal yang sudah Anda punya tadi. Misalnya pembuatan coding ini 3 minggu itu 21 hari. Oke. Codingnya apakah demikian? Mana pembuatan coding? Pembuatan coding itu di sini harusnya. Ini berapa hari? Ini baru ada 12 hari. Nah, kan kurang, nggak sama dengan di jadwal. Ya. Atau ini pembuatan coding, oke, 3 minggu di sini ya. Oke. Ini kan verification, bukan pembuatan coding harusnya. Oke, kemudian metode ekstrimnya, oke. Ini yang Fadila, oke. Anda pakai PACE ya, oke. Planning, modeling, construction, deployment, kemudian communication ya. Pengembangan sistem tetap pakai waterfall sama, oke. Nanti ini diganti ya sesuai jabatan masing-masing. Saya kira oke. Saya kira sudah betul ya. Ini ada yang kurang dari tadi Asia. Silakan nanti diperbaiki. Apa yang kita bahas pada pertemuan hari ini adalah apa yang sudah Anda hasilkan selama perkuliahan di PSI sampai pada Anda bisa merencanakan jadwal kegiatan, ya, biaya, kemudian personil. Nah, personil di sini kelihatannya masih
banyak yang belum pas sesuai dengan jabatan yang ada di dalam pengembangan sistem. Ya, oke, yang pertemuan keempat sudah oke. Ini pertemuan kelima kita ini adalah pembahasan dan pembenahan tugas ya. Ini pertemuan kelima. Sebentar saya tulis. Ya. Bagi mahasiswa yang belum lengkap tugasnya, silahkan untuk dilengkapi ya. Karena itu berguna untuk tugas selanjutnya. Jadi kalau tugas pertama nggak selesai, ya kedua nanti bingung, ketiga akan bingung lagi dan seterusnya. Saya kira demikian untuk pertemuan kita hari ini ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat sore. Tetap jaga kesehatan, jaga prosedur keamanan COVID agar kita terbebas dari COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.